Dan sekarang, omongan sendiri. Iya, emang hidup selucu itu ya. Karena aku merasa kayak di momen yang se-chaos ini, se-epic ini, kok aku udah jatuh cinta sama stranger sih, ngapain kayak gitu loh. Minimal kalau kesasar aku bisa tanya orang lah. Kalau di Thailand gimana tuh kalau kesasar? Please tell me, what no like up, no like. Let's make Jawir great again. Ngobrol santai bareng My Value. Halo Valuers, kembali lagi di Ngobrol Santai di bareng sama Yova dan Dio. Kita hari ini mau ngobrol apa yuk? Kita hari ini bakalan ngobrol santai lagi sama narasumber ataupun tamu ya. Tapi ngomong-ngomong agak aneh, soalnya di sofa kita ada gitar. Kira-kira ada apakah dengan gitar? Apakah tamu kita kali ini adalah musisi atau pengrajin gitar? Pengrajin gitar? Pengrajin gitar? Kita tidak ada yang tahu ya. Coba kita langsung aja kali ya. Apa mungkin kalau misalnya lampu ajaib diusap-usap, kita di... Coba ya. 1, 2, 3. Wow, rupanya Atlesta, musisi dari Malang yang udah berkecimpung berapa tahun ya, cukup lama, dan sekarang udah menetap di Jakarta nih. For good. Yeay. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol santai aja. Kita Santai mau aja. bahas dengan Atlesta atau Mas Vivan Krista ya. Lengkap banget ya. Iya, nama aslinya. Karena banyak yang bingung nih Mas. Ada yang manggilnya Mas Atlesta. Ada yang manggil Mas Vivan. Jadi nanti ada orang yang mikirnya ada dua orang yang berbeda. Oh iya. Contohnya saya. Contohnya saya tadi juga gitu. Contohnya saya. Berarti contohnya kami. Kami berdua salah manggil Atlesta. Tapi jadi punya pertanyaan. Kenapa Atlesta? Simple sih, gak ada filosofi yang bla bla bla. Jadi waktu itu di sebuah pantai di Bangkok namanya Bangsen. Aku tuh duduk, terus aku cari Atlesta di Google. Gak ada yang pakai satu dunia. Oh ya? Akhirnya aku pakai karena SEO-nya bagus sudah. Bagus. Oke, Business oriented banget ya. Iya. Strategik ya. Iya. Cuman itu doang sih karena aku mikir ATLESTA sesimpel itu nggak ada yang pakai nih seluruh dunia. Akhirnya aku beli domainnya www.atlesta.com. Aku beli dulu. Jadi aku nggak tahu waktu itu akan menjadi stage nameku atau entah brand baju atau coffee shop atau apapun, aku belum tahu waktu itu. Ya just karena SEO-nya bagus aku beli dulu lah. Tahun berapa itu? 2011. 2011 itu dari awal memang melihat nama Atlesta ini akan diarah musik. Belum, waktu itu Memang belum. suka Saat aku pure. beli domain itu www.atlesta.com, aku kayaknya nggak tahu itu akan jadi apa. Yang jelas aku punya satu brand name yang nggak ada orang yang pakai. Jadi kalau kalian sekarang search Atlesta, pasti yang keluar cuma Atlesta satu-satunya ya ini. Kayak Oh, dari Thailand langsung. Tadi Atlesta itu nama pantai, nama no, nggak tahu, kayak tiba-tiba Atlesta aja. Atlesta. ada di otak gitu, lewat gitu Atlesta gitu. Mungkin di Thailand lihat nama jalan atau apa? Mungkin ya, mungkin ada banyak faktor yang kenapa waktu duduk di pantai Bangsen itu tiba-tiba kayak kepikiran susunan huruf itu sih kayaknya. Oh, I don't know. silakan. Jadi punya pertanyaan. Wih. Ini cukup, berarti sebenarnya Mas Vivan itu udah mulai ngurusin banget terkait SEO, Yes. terkait branding. Buset. Sebelumnya kerja apa sih? Memangnya sebelum akhirnya masuk jadi musisi? CIA enggak. Wow. Kejauhan tuh di sini kejauhan. Aku kayaknya sebelumnya malah kerjanya kayak mungkin karena kuliah ya. Kuliahku di kafe dan aku mendalamin branding, imaging kayak gitu-gitu. Dari sisi kalau di DKV dari sisi packaging dan lain-lain lah ya. Mungkin dari situ sih, dan aku orangnya ngulik parah untuk yang namanya branding dan persona. Jadi aku orangnya suka ngulik seperti itu. Di kafe kuliah di Malang. Mas. Malang, tapi lulus nggak lolos. Tapi lolos ya nggak lulus, yes. Oh. Karena aku harus ke Berarti- Thailand. Jadi aku ninggalin kuliah. Menarik Tunggu. tuh. Harus kita breakdown. Tunggu dulu. Bentar dulu. Harus kita breakdown. Abang ngapain? Di Thailand aku kerja. Jadi Thailand itu adalah awal karirku mengenal audio production as professional. Audio production as a professional Yes. dari DKV. Emang ada relate? Bukan dari DKV sih. Jadi waktu itu aku kuliah DKV, terus aku emang orangnya suka audio, Oke. suka ya kan musisi banget lah ya.
Keren. Gak apa-apa. Kan bener musisi Kita Mas. nilai Iya, dulu. terus Kita dengerin dulu. Kan Terus 2011 pada ada waktu itu ya. rezekinya, ada relasinya. Akhirnya aku dikirim ke Bangkok waktu itu untuk mewakilin satu studio di Southeast Asia, ngerjain volley, scoring di Bangkoknya. Jadi aku kerja di studio itu awal mulanya. Oke. Jadi album pertama Atlesa itu dibikin di Bangkok, dan kalau boleh bilang Atlesa lahirnya juga di Bangkok. Tepuk tangan dulu dong. Jadi ternyata asal mulanya Atlesa tuh bukan dari Malang tapi dari Bangkok. Iya, Yes. tapi kan tadi bilang kuliahnya di DKV Mas. Terus tiba-tiba di bidang audio ya. Itu irisannya di mana Mas? Nggak Awalnya ada. kuliah di DKV, tiba-tiba jadi Itu sebenarnya mau dikirim ke Nggak ada. Ada ya. hubungannya. Itu dari mana Mas? Irisannya nggak ada sih kalau di kafe. Jadi waktu aku masuk di kafe itu terpaksa kayaknya kuliah kayak daripada nganggur gitu ya. Terus apa ya, kuliah yang masih ada irisan seninya. Ya mau nggak mau, kalau nggak seni rupa, seni tari atau DKV yang waktu itu ada di Malang. Seni musik belum ada waktu itu. Terus akhirnya aku pilih DKV karena masih digital, terus masih ya bisalah aku ngulik-ngulik gitu. Nggak ada musiknya by the way. Oke. Terus karena itu kuliah yang terpaksa, akhirnya dapat kesempatan Kuliahnya kuliah di dapat kesempatan untuk kerja ke Thailand, dan itu akhirnya aku memutuskan untuk pergi dari DKV. Bisa ke Thailand. Wah, itu panjang banget sih. Aku nggak kelar nih. we got long time. Ayo, boleh diceritain? Long story short, long story short itu ada satu nama, kalau kalian tahu ini cukup terkenal di kalangan musisi yang mungkin segmentasinya dia. Namanya Mbak Nova Ruth. Projectnya adalah Filastin. Dia bikin project sama suaminya orang Spanyol. Dia orang Malang. Kalau kalian tahu gitaris El Pamas, Toto Tewel, ini anaknya. Oke. Jadi Mbak Nova ini dulu pernah kasih kerjaan ke aku di Malang untuk merekam semua stasiun di Malang. Oke. Zaman itu belum ada sound card kayak zaman sekarang yang digital banget. Laptop pun masih Toshiba 2 GB, aku inget banget. Yang tebel, terus bawa mic, kondenser aku tancepin, bawa tas besar. Aku ngerekam orang jualan di stasiun. Ngerekam ada perhatian kereta jurusan, itu aku rekam. Nah itu kita kirim ke Eropa, ke London. Terus orang London ini, bule ini seneng banget sama kerjaanku. Oke. Akhirnya aku ditawarin, nih anak mau nggak ya? Aku ajak kerja di studioku di cabang Southeast Asia. Kayak gitulah long story shortnya. Akhirnya ya maulah. Itu pertama kali aku kerja as audio profesional, pertama kali aku keluar negeri, pertama kali aku lost in translation. Pertama kali aku jadi strangers di negara orang lain. Siapa sih yang gak mau kesempatan itu ya? Iya. Gue dari tadi denger jawabannya si Mas Vivan ya. Kayak judul lagu semua. Iya. Love in Translation. Lost in Nulis banget. Strangers. Tapi gak apa-apa. Itu sih. Iya, tapi kelihatannya memang darah seni, yang penting ada keseniannya ya. Mau di seni musik, tadi DKV, tapi benang merahnya adalah keseniannya itu tadi. Yes. Tapi waktu ngerekam berarti ngerekam audionya, Mas? Audionya. Bukan visualnya. Jadi audionya itu, Yang gunanya untuk? di luar negeri, terutama di Eropa waktu itu, mereka ada kayak perusahaan soundbank. Kalau zaman sekarang mungkin udah banyak banget kayak splice.com itu nyediain banyak pre sound sample gitu. Zaman dulu kan internet belum sepesat zaman sekarang ya. Jadi mereka itu jualan aset. Jadi stasiun di India, stasiun di mana aja itu ada, dan itu banyak kontributornya. Aku salah satu kontributor yang diajak ke Thailand. Begitu. Akhirnya ya udahlah, kuliah aku tinggal. Bye-bye. Surat dropout datang terus, bodoh amat. Lari ke musik gimana ceritanya, Mas? Apa? Lari ke musik tuh gimana ceritanya? Oh, karena sebelum itu aku udah bermusik sebelum Atlesta. Jadi sebelum Punya Atlesta band juga sebelumnya bermusik. ya. Dari SMP aku udah. Dari SMP. Memang minat di bidang musik ya. Iya. Tapi waktu Cuman ada cerita lucu guys. Boleh. Apa tuh? Di SMP itu aku ngolokin temenku. Kalau kalian tahu band Wake Up Iris namanya. Tahu lagi. Tahu ya? Tahu dong. Wake Up Iris 2 orang kan, cewek cowok. Iya. Nah si cewek itu teman satu kelasku SMP, Vania. Mbak Vania. Ini terus Vania itu satu SMP sama aku di Santa Maria di Malang. Terus dia tuh ekstrakurikuler band. Terus aku olokin dia. Kamu pegang apa, Van? Pegang keyboard sama dia kan pakai cello, violin gitu kan ya. Kayak band main musik kan. Sumpah aku satu SMP aku ngolokin dia kalau main band itu adalah band gitu. Oke. Dan sekarang Dan sekarang yes. Omongan sendiri. Ya, emang hidup selucu itu ya.
Iya. Sekarang malah Sekarang profesinya. iya, satu komunitas banget kan berarti waktu di Iya. Malang kan. Dan Sama-sama. itu sampai sekarang kayak aku inget-inget, dan selalu kalau ketemu Fania dan teman-teman di Malang tuh kayak dicengin masalah itu sih ya. Iya sih. Ceritanya masih Dalam bawa-bawa sendiri gitu. Sampai sekarang masih dibawa tuh cerita-cerita yang gitu ya. Yes. Ya karena emang akhirnya Iya. jadi seriusin juga kan. Iya. Dan bahkan sampai ngebangun Atlesta. Bahkan Apa tuh? sampai rela tuh meninggalkan Malang demi ke Jakarta demi mengembangkan Atlesta. Bener nggak? Coba. Yes, benar. Gimana sih ceritanya? Ceritanya ke Jakarta. Boleh. Gimana sih awal mulai? Apa? Awal What is mulai. the Oh, big awal mulainya. moment? Oke. Sampai akhirnya memutuskan mungkin- ke Jakarta. Mungkin karena Atlesta itu dilahirkan dengan hal yang passionate, maksudnya di negara orang ambisinya itu benar-benar bikin project, aku nyebutnya Atlesta itu kayak alter egoku ya mungkin ya. Jadi nanti adalah pembahasan kalau Vivan dan Atlesta itu sosok yang berbeda sebenarnya. Terus aku tuh suka saat Atlesta ada di hidupku, maksudnya aku nemuin alterku sebagai Atlesta dengan ambisi yang percikannya sangat berapi-api di Bangkok, dan album pertama Atlesta dibikin di Thailand itu in mean way. Jadi prosesnya Atlesta itu udah sekitar 12 tahun kemarin, dan itu udah 1 dekade lebih. Jadi kayak apa ya yang bikin aku punya sparks kayak gitu lagi, ambisi kayak gitu lagi. Satu-satunya jalan yang paling relevan dan realistis adalah aku harus jadi orang baru di sebuah kota kayak aku di Bangkok itu. Oh. Makanya aku tadi bilang, Oh. tadi sebelum kita mulai aku I see. bilang, enggak tuh aku di Jakarta kok biasa ya. Mungkin karena bare minimum rantauku itu udah di Bangkok. Iya, iya. Jadi kayak ke Jakarta itu bisa kick Jakarta kayak gitu. Wow. Kayak berapa menit aja lah. Let's make Jawir great again. Ini pecah. sorry komedian. Intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi mungkin Jakarta adalah, aku sebenarnya rindu proses aja sih ke Jakarta. Rindu proses di mana dulu Atlesta di awalnya harus kenalan sama orang lagi, manggung nggak dibayar lagi, manggung nggak ada yang nonton lagi. Aku rindu proses itu sih. Karena pengalamannya di Thailand yang beda negara, orang-orangnya kan baru. Yes. Kalau Jakarta kan masih orang Indonesia maksudnya. Iya, Jadi itu mungkin lebih easy sih. Mas Ivan merasa lebih mudah untuk ini ya adaptasi di Jakarta Yes. pastinya ya. Minimal kalau kesasar aku bisa tanya orang lah. Iya. Kalau di Thailand gimana tuh kalau kesasar? Please tell me. Tapi bisa bahasa Thailand nggak Mas? Bisa tapi basic doang sih. Yang Oh. untuk bicara, untuk mungkin beli makanan atau apa gitu. Basic banget. Kalau Nggak. mau beli cilok di Thailand Iya. gimana? Waduh, nggak tahu ya. Celok nakal. Kayak karena kerjaku sama bule-bule jadi Oh, lebih ke jadi nggak pakai English Oh, ya. oke. Tapi kalau di Thailand nonton film Thailand juga nggak, Mas? Enggak lagi. Enggak lagi. Aku suka. Bagus Iya sih, Tapi bagus kalau sih, ya. bikin iklan tuh bagus. Iya, aku lebih suka nonton iklan Thailand sih Iklan daripada Thailand. Tapi Filmnya. iya, gue setuju. Iklan-iklan di Thailand kan pada bagus-bagus Kreatifnya ya. tuh Kreatif ngeri banget sih. kan. Itu ada pengaruhnya nggak sama hasil proses kreatif yang ada di Ada. Atlesta sekarang? Satu hal yang paling kontras menurutku antara Jakarta dan Bangkok. Bangkok yang ngomongin bukan Iya. Thailand in general ya. Jakarta dan Bangkok adalah orang-orang di Bangkok tuh open minded banget orangnya. Bahkan aku ambil contoh yang paling ekstrim yang shock culture banget bagiku adalah di Bangkok itu ada red district, tempat prostitusi namanya Patpong. Nah, si cewek-cewek ini sebelum kerja di tempat di Patpong itu mereka berdoa dulu di kuilnya di depan gitu, berdoa taruh dupanya, itu pasti pakai baju yang lengkap, terus dia lepas, terus dia masuk gitu. Dan itu mostly mereka masih doa dulu, sekalipun mereka pekerja komersial ya, kayak gitu. Itu menandakan kalau mereka ini open minded banget negaranya, dan itu memang Iya. Nah, jadi Thailand itu bahkan se-open minded gender itu ada banyak kayak gitu dan mereka Iya, welcome kayak gitu. dan segala macam. Itu sih yang beda dari kita ya. Iya. Tapi balik lagi ya, dari Thailand yang se-open minded itu dengan Thailand yang penuh dengan kontroversinya pernah menghasilkan satu lagu yang terinspirasi dari Bangkok itu nggak? Atau dari kisah hidup di Bangkok? Semua di album pertama Atlesta itu terinspirasi dari hidup di Bangkok. Oh gitu. Album pertama Atlesta, Ada. yang albumnya jelek banget lah itu. Aku Tapi- belum bisa nyanyi waktu itu. Karena aku sebenarnya bukan vokalis guys, Ini sebenarnya dulu apa? Dulu apa, Mas? keyboard player. Oh, Oh, makanya terus sampai Kak- sekarang ya. Iya, karena Gitu. aku bikin solo project nama Atlesta, akhirnya ya mau nggak mau harus belajar bernyanyi ya, Oh. gitu. Akhirnya
Makanya kalau kalian denger album pertama Atlesta, debut albumnya Atlesta itu suaranya beda sama Atlesta yang sekarang. Kayak cemet banget. Cemet itu bahasa Indonesia apa bisa Jawa? Cemet itu apa cemet? Cemet itu Ayo. apa ya? Cemet Cemet itu coba digambarkan. Apa? Cimit. Melengking, nggak enak lah pokoknya. Oh. Nggak enak. Karena belum bisa nyanyi aja sih. Ya. Gitu. Cemet. Tapi nggak bisanya Mas Vivan nggak bisa anakku sih pasti. Belum tentu dong. Soalnya kan Ada di sana ada di dalam industri musiknya. Iya, gua Pasti termasuk ada 20 dampaknya. Termasuk 20% orang yang nggak tahu nada. Nah, itu saya. Iya, saya juga. Saya juga. Itu saya. Lagunya nada di sini, nyanyinya di sono. Bener, itu offbeat parah. Pernah gak sih kayak ngerekam lagu pakai earphone? Kan kalau kita ngomong suaranya enak ya. Waktu kita record itu jelek banget tuh. Pernah gak? Gak usah kamu, aku aja sering ngerasa kayak gitu aja. Iya. Karena kalau nonton Indonesian Idol kayaknya aku bisa nih. Aku rekam. Jauh sih. Ini nggak apa-apa, yang penting pede dulu dong. Ya buktinya kan Mas Atlesta Terbukti. ya. Bukan. Gue udah buat satu ya. Bukan. Mas Atlesta ya. Tadi di intro makanya dijelasin. Mas Ivan. Mas Ivan kenapa akhirnya bisa merasa pede untuk nyanyi sekarang? Karena kan waktu itu tadi cerita waktu di Bangkok nggak pede, suaranya masih jelek dan kawan-kawan. Mungkin ini sih karena experience juga ya, jam terbang sih kayaknya. Keren banget. Gue tuh suka bener, sama confidence bener. yang tinggi kayak gini deh. Ini nggak confidence sih, tapi Apa kenyataannya aku yakin semua orang tuh selalu akan dibiasakan kalau dia berusaha untuk membiasakan. Tapi sempet les? Enggak. Jadi emang otodidak aja nih. Otodidak dan mungkin mengakui kesalahan aja sih. Kayak misalnya kalau ada orang, nyanyimu nggak enak deh gini-gini. Oh iya sih kayak gitu. Mungkin lebih menerima kayak hal seperti itu, dan akhirnya kita bisa berbenah. Nggak yang kita tepis gitu loh. Itu keren sih. Itu Quotes of the day. mentality seperti itu kayaknya bisa bikin kita berkembang aja. Aja. Ini udah kayak motivation material. Itu tujuan saya sebenarnya Bapak. Oh, gitu. Aku akan berusaha mengulik itu dari Bapak. Iya. Vivan Krista Golden Way. Ya, oke. Abis ini sebenarnya aku mau nanya lanjut tentang self discovery Yes. yang udah ditemuin sama Mas Vivan sepanjang perjalanan rantau. Mungkin bukan ke Jakarta, tapi mungkin ke Bangkok ya. Nanti kita bakal tanya-tanya lebih lanjut, tapi kita break dulu sebentar. Abis selesai. Halo, kembali lagi. Tadi Mas Vivan udah sempat cerita bahwa Atlesta dan Vivan adalah dua orang yang berbeda. Entitas yang berbeda. Entitas yang berbeda. Kayak makhluk halus. Apakah Sedih-sedih. fokus? Kita fokus ya. Apakah itu bedanya Vivan dan Atlesta? Oke, kalau kita ngomongin itu sebenarnya lebih ke branding dan intensionalnya kenapa Atlesta dibikin seperti itu. Jadi Atlesta itu mungkin kalau dilihat orang kayak playboy, nakal, terus ya kayak kehidupan Atlesta banget lah ya, flamboyannya Atlesta. Dan teman-teman terdekatku pasti tahu kalau Atlesta dan Vivan itu benar-benar berbeda banget. Kayak gitu sih. Kalau Atlesta ceweknya banyak, kalau Vivan cewek tiap kelurahan. Beberapa. Enggak sih. Orang kenalan sama cewek aja bingung aku sebenarnya. Kayak gitu. Tapi itu menurutku drastis ya, maksudnya Drastis, perbedaan banget. kepribadiannya. Itu tuh dibikinkah ada proses kreatif di balik karakternya Atlesta ini kayak gini atau memang naturali aja? Ada intensionalnya sebenarnya. Karena waktu zaman aku bikin Atlesta terutama di Malang waktu itu, di Malang tuh jadi album pertama itu belum begitu ketara ya nakalnya Atlesta, maksudnya brandingnya, tapi branding ini jadi dan bulat banget, kompleks di album kedua Sensation 2014. Oh, oke. Nah itu udah balik ke Malang. Oh, jadi album pertama itu masih di Thailand. Masih Thailand. Bangkok ya. Terus aku balik ke Indonesia di Malang, aku bikin album kedua. Terus mulai kebentuk branding Atlesta, sosok personanya Atlesta itu di album kedua. Itu karena saat itu di Malang tuh mostly musiknya adalah ska dan pop dan punk kayaknya waktu itu, dan semua anak di Malang, anak skenanya, anak musiknya main ska, main punk sama semua. Terus aku tuh mikir gimana ya caranya stand out di derasnya musik ska dan punk ini. Akhirnya aku bikinlah entitas Atlesta yang kayak gitu tadi. Dan itu it works like a charm, guys. Karena ya punya biar stand out aja sih awalnya gitu, biar stand out aja. Orang akan langsung inget, Atlesta, yang kayak gini. Iya, yang video klipnya kayak gitu.
Tapi kalau itu album kedua masih di Malang. Iya, rilis di Malang. Tapi aku punya pertanyaan. Boleh. Apakah sebenarnya Atlesta itu bentuk apa ya? Bayangan atau imajinasi? Sebenarnya Vivan pengen seperti Atlesta. Enggak lagi. Oh, Capek banget sih kayaknya Iya, bukan iya, jadi iya. atlet. Orang kalau atlet tuh orang mengira kalau aku itu ekstrovert yang suka mingle, suka ngebar sama banyak temen yang anjir, aku Itu nggak suka. Atlesta. Itu atlet aku nggak Oke. suka banget sih seperti itu. berarti kalau misalnya ketemu Atlesta lagi nongkrong kalau ketemu Mas Vivan lagi nongkrong di luar malam-malam jam 12, itu tanda itu bukan Mas Vivan. Nyapanya Atlesta. Mas Atlesta. Mas Atlesta. Gitu Kalau sih. misalnya pagi-pagi lagi makan siang, Iya. makan pagi, terus Itu sebutnya Mas Mas Vivan. Vivan. Ya, mungkin bisa Oke. gitu sih. Kalau udah misalnya udah mau ngeband, itu udah beda personality. Iya ya. benar. Kalau di panggung kayaknya lebih ke atlet aja sih. Berarti ini mirip kayak seni peran juga dong, Mas. Maksudnya Mas Vivan Yes. ketika memang diundang sebagai Atlesta, ya Mas Vivan harus beradegan seperti Beradegan. ya, Atlesta gitu ya. Punya karakter mungkin secara nggak sadar itu terjadi sih mungkin. Tapi aku nggak yang jadi atlet nggak kayak Oh, gitu nggak. sih. Oke. Mungkin Coba- secara nggak sadar karena brandingnya udah nempel, jadi saat aku manggung ya itu ngeflow aja sih. Oh. Nah sekarang yang lagi depan saya dan Iya. Dio ini adalah Ini Mas apa, Vivan Mas? atau Mas Atlesta? Vivan. Oh ini Oh, ini Mas Vivan. Vivan. Oke. Oke. Ya ada atlet saya dikit lah. Ada Atlesta dikit. Bisa berubah-ubah, Mas, kayak 15 menit Ini pertama. agak sedikit mirip Hudson film apa? apa sih Mirror ya? Mirror. Nggak lihat lagi. Yang ini loh yang bipolar. Yang punya Oh. 12 kepribadian tuh nggak lo? Ya, Ya, mungkin kayak James gitu sih. James McAvoy. Oh iya. Iya, iya, Kan iya, kan? iya. Oh iya. Itu James ending McAvoy. oh ya, gitu. Tapi beda ini cuma 2 Iya. dan benar. hanya di panggung. Dan itu kedua ini bukan yang daily Terlalu. banget ya, maksudnya ini untuk kebutuhan marketingnya atlet. Kebutuhan Oh. marketingnya Atlesta. Jadi kalau Biar dibicarain orang aja sih. biar dibicarakan orang itu kan memang trik marketing kan memang ada 2 Iya, ya. Ada yang bad publicity, still a publicity. Gitu. Iya. Tapi ini bedanya bukan bad. Kecuali perselingkuhan ya. Jangan dong ya. Itu bad publicity, still bad publicity. sorry kok jadi kemana-mana ya. Tapi berarti Tapi sukses sih. nggak ngalamin kesusahan ya? Apa? Nggak mengalami kesulitan ketika harus jadi Atlesta sama jadi Oh, Vivan? ada fasenya. Ada. Album ketiga Atlesta Jesters itu album terdarknya Atlesta. Karena coba kasih tahu. Nah, karena itu mulai ke dua hal ini tadi yang kita bicarain itu mulai ngeblur tuh. Libur ya. Mulai ngeblur tuh. Akhirnya kena juga perasaan bingung antara Atlesta dan Vivan. Ada banget. Gimana? Dan boleh itu ceritain sampai ke nggak? mental isu banget sih. Oh iya? Karena di album ketiga ini ceritanya diskografi banget ya, Oh, rapi bagus, banget ya. Rapi. Bagus. Terstruktur. Sangat-sangat bagus. Jadi di album ketiga itu 2017 itu adalah aku boleh bilang itu peaknya Atlesta. 2017 adalah Peaknya Atlesta dalam artian Atlesta akhirnya sering banget manggung di Jakarta. Oke. Kayak PP Malang Jakarta banget lah Oke. waktu itu. Oh belum officially move ke Jakarta waktu Belum, itu ya? tapi Oh, aku udah sering manggung di Jakarta lah. Terus peaknya Atlesta yang mana saat itu menurutku bikin seorang Vivan jadi agak Atlesta, maksudnya dalam konteks attitude-nya. Jadi attitude-nya jelek banget lah Vivan waktu 2017 menurutku. Boleh digambarkan nggak sih seperti apa sih yang dimaksud dengan jelek? Langsung diobrolin aja ya, seru nih. boleh. Satu hal Silakan. di 2017 yang terjadi adalah aku manggung di Senayan City, ada acara gitu, festival di Senayan City. Waktu itu line up-nya ada Firsa Bersari. Firsa waktu itu belum segede zaman sekarang. Oke. Terus ini satu dari banyaknya hal Vivan break waktu itu. Kenapa tuh? Jadi setelah kelar manggung, Firsa tuh nge-DM Atlesta, keren banget Atlesta mas, ini salam kenal aku Firsa. Terus aku balasnya kayak thanks mas, kayak gitu. Oh jadi Oke. lebih kayak Ya, Atlesta ada- banget, oh, songong gitu banget. ya. Itu Songong Atlesta banget. berarti kan? Songong Oke, banget. oke. Dan Bagus. mentalnya jelek banget Vivan waktu di album ketiga itu. Oke, jadi kalau boleh digambarkan, 3 kata untuk Atlesta, ya 3 kata yang menggambarkan Atlesta dan 3 kata yang menggambarkan Vivan. Boleh. Apa tuh? 3 Atlesta kata. ya, Atlesta dulu kayaknya fancy, Fancy, arrogant, arrogant enggak juga sih, fancy, terus sensual, sensual, yes. Ketiga kayaknya wild kayaknya. wow. Liar Wild, ya. Oke. Liar. Kalau Vivan lebih orangnya 3 katanya mungkin lebih mature, Mature. terus ini Peaceful. enggak satu kata lagi, quiet kayaknya. Oke, boleh. Quiet. Oh. Terus satunya mungkin lebih Mindfulness. Wih. mindfulness, boleh kayak yang ketiga tuh harusnya ada ini, ada kata-kata lonely, tapi kalau lonely itu kayak kesepian banget. Iya, iya, Kayak iya. love being lonely Vivan itu by the way. Introvert.
aku nggak bilang introvert lagi kayak. Tapi boleh love being lonely, it's nice. Iya, love being lonely sih kayaknya Vivan itu. Love being lonely. Aku selalu ada di setiap hariku tuh selalu ada di momen yang kayak pengen sendirian aja, bukan karena kesepian ya, tapi there is a difference between alone and being lonely. iya, benar. sih. Itu Mana maksudnya. yang Mas Vivan? Yang being alone or being Alone sih kayaknya. Being ya. alone. Being So you alone love sih. being alone. Iya, love being alone. Ya. Yes. Ketenangannya itu yang Iya. dicari ya. Dan aku suka banget. Wow. Aku suka banget menghabiskan waktu kayak nonton sendirian, ke coffee shop sendirian, ngebar, duduk di bar sendirian. Aku suka banget hal-hal seperti itu Jujur sebenarnya. agak kontra ya. Itu dari si bukan Atlanta ya. agak sih. Sangat. Sangat. Kontra. Sangat Dikit. kontra. Sangat kontra. Iya. Gitu Tapi sih. menarik I love being alone sih. Dan menyeimbangkan itu kan jadi hal yang sulit karena sangat berkebalikan. Tapi Mas Vivan masih belum cerita loh. Apa sih yang akhirnya membuat ketika momen Vivan dan Atlesta melebur itu impact-nya ke Vivan apa, impact-nya ke Atlesta apa selain dari yang Mas Vivan Oke. Tahun 2017 di luar tuh. dari Ya. arogansinya itu tadi ya. Mungkin impact-nya adalah ya itu pertama akhirnya personanya jadi ngeblur, Vivannya jadi aku boleh bilang sekarang aku udah berdamai sama hal itu, jadi aku boleh bilang Vivan itu angkuh banget di tahun itu. Vivan pada saat itu Angkuh Vivannya banget. yang angkuh. Vivannya yang angkuh, bukan Atlestanya. Bukan Atlestanya. Padahal harusnya Atlestanya. Iya benar. Iya, Oke. benar. Vivannya harusnya tetap down to earth, Iya, humble kayak gitu. Harusnya seperti itu ya. Tapi jadi yang bikin Atlesta malah peaknya Atlesta, rame mangunnya Atlesta terus tinggi banget. Kayaknya star syndrome boleh dibilang kayak gitu juga ya. Oh, sempat kena star Iya, syndrome waktu juga. itu juga. 2017 ya. Iya, 2017 oke. ya. Terus akhirnya banyak banget kesempatan yang datang dari di Jakarta terutama itu kayak lewat doang karena akunya kayak oh iya kayak gitu. Oh, I see. Dan seiring berjalannya waktu kayak wow itu menghancurkan Atlesta sendiri sih. Itu sih mungkin impactnya ke Atlesta ya. Oke. Kapan akhirnya realizing Ya. kalau misalnya Ini harus itu diperbaiki gitu. Kayaknya di 2019 ya. 2019. Berarti 2019 itu turning point yang menurutku cukup heavenly aja, heavenly sih. Iya. gimana tuh coba? Jadi di 2019 itu Momennya tuh seperti apa? setelah itu, jadi ceritanya itu 2017 itu Atlesta mungkin kalau dari grafik ya, itu tinggi banget. Tapi setelah semuanya terjadi, album ketiga rilis, Jesters, kalau kalian dengar tuh, kalian akan merasakan kalau aku tuh selalu jujur pada musik yang aku bikin. Jadi album ketiga tuh paling dark banget. Oke. Nuansanya dark, liriknya dark, notasinya dark semua lah. DC Universe banget, bukan Marvel ya. Terus Yang diribut ya. Terus dari album ketiga itu boleh dibilang grafiknya Atlesta terus menurun. Turun, makin turun. Nah, turning point-nya di 2019. Itu Atlesta mulai naik lagi karena mungkin secara personality aku sudah berdamai dengan itu dan akhirnya nge-embrace semua kelemahanku, kekuranganku kalau ternyata aku tuh orangnya gini loh. Kayak gitu. Oh, mulai berarti Iya. sempat kehilangan ada fase kehilangan jati diri Yes, juga tuh benar. dan gara-gara ngeblur akhirnya kehilangan jati diri tahun 2019 mulai ketemu lagi. Apakah dibantu juga disadarkan sama teman-teman sekitar atau emang benar-benar ada perasaan diri sendiri yang something wrong here and I need to fix this? Banyak, ya kayak gitu sih. Perasaan something wrong-nya banyak banget dari semua variabel kehidupanku kayaknya, dari keluarga, temen, tim internal kayak gitu-gitu. Semua saling mengingatkan, tapi kalau 2017 mengingatkan, tapi aku kayak Cuek. iya kayak Bodo apa amat. sih kayak gitu Iya, mungkin. Terus sih. 2019 benar-benar belajar banyak banget dan ada berbagai key moment kayaknya di 2019 yang bikin akhirnya aku jadi lebih memahami diri sendiri dan lebih free gitu sih kayaknya. Lebih Oh. Nggak pakai coping sih udah kayaknya. mulai relax, Ah, udah mulai di- chill. Dulu tuh aku nggak pernah kalau ketemu, misalnya kita Iya. pertama kali ketemu itu dulu kayak aku pasang topeng yang mana ini Atlesta nih guys kayak gitu. Oh. Dari 2000 since 2019 kayaknya aku lebih Vivan kayak gitu. Udah bodo amat orang mau nilai aku gimana, Ya. bodo amat kayak. Pokoknya Udah, Atlesta sekarang hanya muncul di on stage. Iya. Off stage, Vivan lah yang Iya. hadir. Tapi aku suka sih dengar cerita yang tadi ya, maksudnya transformasi dari yang awalnya menyadari kalau itu tuh perlu diperbaiki dan juga pada akhirnya bisa diseimbangkan gitu. Iya. Apakah ada faktor Jakarta di situ, Mas? Ada, Jakarta menurutku adalah faktor yang paling krusialnya Atlesta sampai hari ini. Bahkan sebelum aku for good di Jakarta. Jadi di Jakarta itu aku selalu punya
maksudnya dulu kalau dulu kan ke Jakarta paling lama 2 hari lah ya. Iya. Datang, hotel, manggung, hotel lagi balik kalau gitu. Tapi di setiap 2 hari itu selalu ada aja sesuatu yang dibawa pulang ke Malang. Oke. Seintens itu sih Jakarta bagi aku. Dibawa pulang tuh maksudnya baju baru. Oh enggak maksudnya sepatu kayak baru. cerita entah relasi Oh, baru, iya, entah relasi networking baru, baru, oke. sesuatu yang bisa memunculkan percikannya di Malang lagi kayak gitu. Oh. Tapi yang tadi kan Mas Vivan sempat cerita 2017 mengalami yang tadi ya krisis Identitas itu ya. Ah. Itu apakah Jakarta itu ngasih impact yang Impact, buruk juga gitu? Oh. Apakah malah bikin atletanya semakin kuat karena di Jakarta tuh orang-orang kan pace-nya cepet dan lain-lain, atau malah Jakarta tuh menyembuhkan? Duh ini lucu. Bagus tuh pertanyaannya. Nggak pernah kepikiran lagi. Tapi kayaknya Jakarta malah menyembuhkan sih. Oke, Unik menarik. sekali. Ini menarik. Ini menarik sekali. Ya, Gimana aku juga ceritanya? kaget sih ini tadi Ya. jawab kok jadi menyembuhkan ya kayak gitu. Aduh, tiba-tiba jadi mulai self discovery lagi nih. Iya. Oke, gimana? Kayaknya lebih menyembuhkan karena di Jakarta menurutku adalah satu-satunya kota besar di Indonesia ya yang mana fast pace banget, terus orang Jakarta itu kayaknya effortnya lebih besar di jalan daripada kerjaannya. Ya, terus. Yang mana daerah lain, kota lain nggak akan punya itu. Yes. Terus kenapa menyembuhkan? Karena akhirnya dengan dihantam realitas seperti itu di Jakarta, itu menyadarkan kalau orang-orang di Jakarta yang di jalan yang rela desek-desekan di KRL, di jalan, mereka ini orang-orang yang pemberani dan punya mimpi yang valid gitu loh. Yeah. Entah mimpinya tentang bertahan hidup, entah mimpinya tentang sesuatu. Dan itu kayaknya aku nggak lihat di kota lain selain Jakarta sih. Oke. Dan itu bagus buat aku. Jadi kayak tertantang race busy living or busy dying aja sih kayak gitu. Anjir bagus banget. Pilihannya cuma itu sih di Jakarta, busy living or busy dying. Ya semuanya sama-sama sibuk, tapi sibuk yang mana nih? Yang sibuk yang living or dying gitu aja. Gitu sih. Boleh. Pertanyaan. Ya. Dari 2019 itu Betul. udah mulai kayak naik lagi nih ya. Maksudnya kan setelah krisis identitas sudah mulai let's call it heal gitu ya. Betul. Kita proses healing nih. 2019 itu proses healing. Ya. Ketika proses healing, apa hal yang terpikir? Apakah memang sebenarnya balik lagi tadi Jakarta sempat disebut sebagai kota yang cukup menghibur, Menyembuhkan. menyembuhkan. Apakah sebenarnya plan untuk ke Jakarta itu sebenarnya udah dari tahun 2019 tapi belum berani ngambil lah? Yes, jadi plan for good di Jakarta sebenarnya udah aku rancang dari lama aja. Woi, dari di Bangkok. Bukan, jauh ya. Dari 2019. Visioner berarti kalau. saat 2019 juga kayaknya keputusan itu benar karena ada satu major label besar di Jakarta yang ngejar Atlesta banget waktu itu untuk nge-sign Atlesta, tapi aku kayak baca kontraknya dulu dan tapi sekalipun aku nggak di-sign sama mereka sampai hari ini, akhirnya maksudnya nggak jadi sign, tapi itulah momen dimana aku muncul percikan kalau Jakarta butuh Atlesta deh kayaknya kayak Wih. ini Oh, ada loh iya, ternyata iya, yang iya. interest sama Atlesta Iya, iya, dan iya. label gede banget ini, label yang sangat-sangat raksasa di Indonesia, interest sama Atlesta ya itu percikan pertamanya. Dan planku for good di Jakarta yang aku datang tahun kemarin itu adalah rangkaian pion-pion panjang yang udah aku pasang. Jadi aku sebelum ke Jakarta for good di Jakarta, aku tuh udah masang beberapa anak-anak pionnya di Jakarta sebenarnya. Gimana Oke. maksudnya tuh? Jadi mungkin secara tim produksi dulu. Jadi Oh, ada anak oke. visualku yang datang ke Jakarta duluan kerja. Ada anak manajerku yang Oh, Di Jakarta. I see. Jadi itu kecil-kecil dulu Memang. nih. iya gitu. kayak Oke. udah masang key personnya Iya. kayak bisa nih kalau misalnya let's say 8 orang yang aku pegang ini udah di Jakarta semua, bisa nih aku for good di Jakarta, survive nih Atlesta nih kayak gitu. Oke. Dan by the way aku pernah ke Jakarta guys di 2017, 3 bulan doang bertahan. 3 bulan doang bertahan. Heeh. Ngapain? Karena belum ada orang-orang yang tadi. Belum ada, dan dari situ aku belajar. Oh, oke. Karena ya itu tadi karena Atlestanya Vivannya masih angkuh, jadi banyak banget peluang yang sekedar lewat, padahal itu peluang yang bagus jadi sekedar lewat. Terus aku belajar dari 2017 di Jakarta, anjir Jakarta ini nggak penting ya ternyata ya, kamu punya duit atau kamu lagumu bagus atau jelek nggak penting, yang penting networkingnya kayak gitu. Itu aku belajar banget di 2017. Itu 3 bulan di Jakarta. Ya gagal itu aku pulang Dapat lagi itu. sih. Itu aku boleh mengatakan itu Atlesta for good yang gagal. Atlesta for good yang gagal. Heeh. 3 bulan aja. Terus balik ke Malang lagi. Berarti
tahun berapa official for good di Jakarta? Tahun kemarin 2024. 2024. Dan Oke. sekarang udah 2025. Iya cepet banget ya. Oke, udah setahun ya. Udah pindah kosan segala. Oh, udah pindah kosan. Tadi kita sekarang. pindah kosan, baru pindah kosan kemarin ya. Iya. Habis Beda. main fest. Abis Habis main main fest fest katanya pindah Kosan kosan. tuh bagus guys sekarang gila. Wih. Keren banget. Tapi Coba. Mas, sedih nggak Mas ninggalin Malang? Enggak lagi. Oh enggak. Kenapa Enggak. sih? Coba. Sedih. Ya sedih lah pasti ya karena ya gimana sih kita hidup sama orang-orang terdekat di sebuah ekosistem dan Iya. komunitas di sana terus akhirnya kamu meninggalkan ya pasti sedih lah. Tapi kan sedih bukan jadi alasan untuk kita ngejar hal yang lebih besar kan. Boleh di klip ya nanti ya, tolong ya gitu. Banyak ya. banget loh. Boleh Banyak gitu tuh. tolong. Kayak gitu sih. Jadi dan kebetulan orang tuaku atau teman-teman terdekat bahkan mungkin yang sedih malah aku meninggalkan tim produksi di Malang. Oh beda. Masih ada Yang beberapa tim produksinya. produksi yang di Malang. Iya banyak. Jadi karena aku memutuskan ke sini otomatis nggak akan lebih berkurang job di Malang kan untuk mereka secara rezeki ya. Ya. Mungkin akan lebih sedih di situ dan kalau sedih nggak juga karena mereka paham apa yang aku mau kejar di sini dan mereka fully support untuk apa yang akan ada nantinya gitu sih. Gak sedih. Tahan dulu. Kita akan ngebahas lagi nanti sekarang di Jakarta tuh udah gimana sih, tapi setelah ini kita break ya sebentar ya. Yes. Mas Ivan mau nanya. Yes. Jadi tadi bilang Jakarta menyembuhkan. Ini unik karena Malang itu adalah kota yang bisa dibilang cukup tenang, slow living, Yes. dan Jakarta itu chaotic, Oh, iya. hustle. Oh, iya. Bahkan Rizky Prasetya aja kemarin sempat bilang, aku jadi suka marah-marah di Jakarta. Oke. Iya. Gitu ya. Bener. Kenapa sih akhirnya berani memutuskan untuk benar-benar for good melepas Malang? Bahkan perasaan bukan yang sedih karena meninggalkan Malangnya, tapi lebih sedih meninggalkan orang-orang tersayang. Iya. Temennya ya. Kenapa akhirnya benar-benar for good meninggalkan kota setenang itu dan memilih untuk chaotic di sini gitu. Padahal bisa ada kesempatan loh dari Bangkok ke Malang lagi gitu kan. Mungkin Malah ke pilih Bangkok ke Jakarta lagi. lagi gitu buat Oh. chaotic lagi gitu. Why? Karena mungkin ya itu tadi yang mungkin salah satunya adalah rindu berproses. Aku suka prosesnya saat aku datang ke Jakarta, kenalan sama orang lagi, bla 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 kayak gitu. Suka Sama mungkin Jakarta bisa untuk Vivan ya, untuk personalku bisa numbuhin percikan lagi sih. percikan. Oh. Walaupun ya sengsara juga di Jakarta sebenarnya, maksudnya Sengsara gimana kayak- maksudnya? ya boleh dibilang secara finansial kita harus kuat juga kan hidup di Jakarta Oh, ya guys ya, ya. betul. Secara realistis ya, Wow. secara finansial harus kuat, terus secara mental juga pasti harus kuat, harus rela effort bla 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 lah. Jakarta itu selalu punya apa ya? Kejutan? Kejutan boleh sih. Banyak kejutan. Banyak kejutan, banyak semesta yang Tantangan ya. tantangannya iya. Dan itu kayak numbuhin, kalau dari aku tuh kayak kepercayaan diriku itu Meningkat. muncul di Jakarta. Kepercayaan Oke. diri muncul di Jakarta. Optimisku itu muncul di Jakarta. Oke, silakan. Aku dulu ya. Iya boleh. Dari sekian banyak challenge dan tantangan atau misalnya kesulitan-kesulitan yang memang sengaja dipilih di Jakarta, ada sesuatu yang berubah nggak dari seorang Vivan? Ada. kita Vivan di berkata Malang ya. dan Vivan di Jakarta. Ada. Dan ini udah dibahas sama teman kayak, wow, Vivan bisa gini ya. Bahkan itu yang bilang kayak si Sal Priadi kalau kalian tahu. Karena aku sama si Sal di Malang bareng-bareng dulu, terus dia tuh sampai beberapa teman, salah satunya Sal itu ngomong kalau, wow, Vivan bisa ya ternyata mingle, nongkrong kayak gitu. Oh, berarti. Dan itu mereka kaget banget. Oh, I see. Karena kalau di Malang tuh setiap orang yang mau ketemu aku suruh ke kantor. Oke. Ketemu kantor aja ya, ketemu ke kantor ya. Oh iya mas nanti ya gitu. Aku nggak, bahkan di Malang tuh Vivan temennya nikah, aku nggak datang ke nikahan. Why? Kayak padahal tuh nggak nganggur, jadi aku ini jadi ke kuat digital ya. Ya siapapun yang nonton, maaf ya. Gitu. Jadi aku tuh Kawan. kalau dapat undangan nikah gitu di Malang ya ini, tapi ya kita ngomongin di Malang,
Mas datang ya tanggal segini. Oh iya, terus di tanggal segitu tuh aku, Sorry banget tuh nggak bisa datang, aku ada acara. padahal itu aku lagi santai nonton film gitu. Oh my Ini nggak rekening God. ya, aku transfer ya kayak gitu. Oh my God. Jadi aku tuh orangnya kayak ansos banget kalau di Malang boleh Segitu dibilang. ansosnya Oke. berapa? Dan Cukup yang- loh berarti. Yang kontras merubah Vivan di Jakarta, which is that's a good thing menurutku, yaitu aku akhirnya di Jakarta bisa mingle sama orang, bisa nongkrong, bisa rela untuk hari ini jam 7 ke Alsut, nanti ke sana sehari bisa Iya. 6-7 appointment sama orang. Tadi dari Cibis. Cibis Malam ke ke sini, nanti habis dari sini ke Menteng aku sama Luar orang. biasa. hari ini aja gitu. Keren. Itu Vivan di Malang Iya, nggak iya. mungkin pernah bisa seperti itu, dan Iya, itu bahkan manajerku yang di Malang itu kaget banget kalau Vivan di Jakarta bisa jadi orang yang Hobi nongkrong. hobi nongkrong bener. Hobi nongkrong. Iya, While iya. di Malang jadi anak yang Iya. pernah Kayak keluar ini ya. rumah. Nggak pernah. Bener-bener meninggalkan zona nyaman ya. bener-bener living di Kalau di Malang aku kayaknya mostly di kantornya Pop Jugut, di kantor labelku Tapi- seharian. Pernah mikir gak sih kalau misalnya this is the proper way to choose the discomfort gitu loh? Iya Dengan- benar. Pernah memang sudah terpikir itu? Sudah. Dan kayaknya aku orangnya seek discomfort banget aja. Wey, Seek discomfort. berarti Mas Vivan Bagus percaya banget berarti kalau itu. perkembangan Punya perasaan untuk seeking for discomfort terus-terusan itu Iya. kan berarti kan challenging itu Iya. dicari Dan kan? itu bikin aku feel alive aja sih. sebenarnya kan Iya, nggak iya. banyak orang yang memilih jalan itu kan. Berarti Mas Vivan benar. percaya kalau kemajuan itu ada di ketidaknyamanan. Yes, bener. Seeking discomfort menurutku adalah moving forward yang paling egois tapi paling luxurious sih. Gimana? Cakep banget. Ya. Pertanyaan lagi, Kita pertanyaan berlanjut lagi. jam 2 pagi biasa begitu Mas. Pertanyaan lagi. Dari di dengan tinggal di sini, ada perubahan musiknya juga nggak? Banget itu Oh iya? banget. Apa Karena tuh? di Boleh album digambarkan? aku sekarang lagi intens Coba. ngerjain album kelima. Yang mana album kelima dari segi proses kreatif developmentnya udah beda karena di album ini yang kerjain banyak banget. Oke. Nggak cuma aku doang. Ada banyak co-producer, ada banyak co-writer, ada banyak sensasi yang baru mungkin yang terjadi sama aku di Jakarta. Kenapa Ada ketawa? cerita Aisyah apa nih, nih? dong. Biar kita bisa ketawa bareng-bareng. Iya. Jangan, ini terlalu vulgar, nanti aja guys. Off the cam aja. Oke. Terus jadi secara musik, secara teknis, secara proses kreatif, secara development idenya itu beda banget sih. Dan aku benar-benar optimis dan pede bilang kalau album kelima Atlasa adalah album terbaiknya Atlasa besok. Yes. Kapan rilis? Apa rilisnya boleh di-spill nggak Mas? Boleh di-spill? Ya, Agustus September lah kayaknya. Agustus Oke. September 2025 ini. Oke, Yes. ditunggu teman-teman Agustus September 2025 album klip. kelima. Udah ada judulnya? Judulnya? Nanti dulu. Masih nanti Masih dulu. ada, sebenarnya udah ada, cuman kayak kita kemarin ada Masih beberapa mencari. opsi yang wow, anjay ini opsinya nih kayak gitu. Dan Oke. mungkin aku bagusnya album ini karena dari berbagai track di album ini kita itu sekarang bingung milih fokus tracknya yang mana singlenya. Saking siap track tuh yang ini enak lagi, yang ini enak lagi, yang ini enak lagi kayak gitu. Kita tuh belum nentuin oke. bahkan fokus tracknya yang mana ya kayak gitu. Jadi ini agak teknis. Berarti kalau seorang musisi bikin album, dia tuh punya kayak andalannya gitu. Satu yang secara marketing lebih Iya benar. Oh gitu. Benar. Dan itu biasanya Baru tahu dirilis sih. duluan sebelum albumnya rilis. Oh baru tahu sih. Gue baru sadar gitu. Ah gimana sih? Kan musisi. Iya. Ajarin Biasanya musik. gitu. Oke. Karena era digital semua rilisan semakin cepat, jadi kita melakukan hal itu untuk biar establish karyanya, rilisannya. Oh iya. Berarti apakah bisa disebut album kelima ini sebagai salah satu album yang menggambarkan perjalanan Mas Vivan di Jakarta? Bisa, Ayo. banget. Bagaimana dengan lagu yang Jangan Jatuh Cinta di Jakarta? Itu ya buat filler lah. Iya. Memang kita nyebutnya di tim kita, di tim label, semua lagu Indonya Atlas yang aku rilis kemarin 6 lagu, ada lagu berbahasa Indonesia 6 lagu. Itu kita nyebutnya adalah single filler. Single filler, sembari jadi- menunggu yang kelima. Yes, benar. Oh, Jadi I see. Atlas Status ada target siap 3 bulan harus rilis satu rilisan. Oke. Gitu. Dan kebetulan fillernya kemarin yang tertantang adalah coba sih kita aku nulis berbahasa Indonesia kayak apa musiknya. Oh ternyata sekarang kita udah tahu nih karena udah 6 lagu. Oh outputnya seperti ini kayak gitu. Udah tahu udah. Oh gitu ternyata. Oke. Gitu sih. Inspirasinya dari mana lagu tersebut? Spesifik sekali sebut Inspirasinya. Jakarta.
Sebenarnya dari kisah nyata, ini lumayan lucu sih. Jadi aku pernah baru aja itu kayak 1 minggu di Jakarta, aku tuh menantang diri ke stasiun Manggarai jam 5 sore hari Senin. Oh, Oke. iya, itu menantang sekali. Bayangin itu zombie apocalypse banget. Yes, itu menantang sekali. Yang mungkin yang selama ini aku lihat di stasiun Manggarai dari medsos ya mungkin ya kayak seramai ini. Terus aku pengen tahu nih in real life gimana sih aku bisa nggak ya? Terus kebetulan waktu itu aku ke studio temen anak-anak reality club itu ada di daerah stasiun Manggarai situ dekat. Terus wah ini kesempatanku nih mencoba KRL Manggarai jam 5 sore hari Senin apalagi. Kucel semua kan mukanya kayak. Terus nah di stasiun Manggarai itu agak panjang sih ini tapi Saya cerita aja. intinya aja ya. Boleh, bebas. Reviewnya. Ya, intinya dari stasiun Manggarai itu sampai aku transit KRL MRT di Duku Atas, itu aku bertemu semua sama cewek. Terus di tengah keriuhan itu ya kayak orang sama orang tuh segini ya. Gini loh. Emang iya sih. Wow, gila ya. Ternyata se-epic ini KRL dan aku shock culture-nya adalah ternyata KRL dan MRT adalah segmentasi yang budaya yang berbeda banget. Gitulah pokoknya. Ya, oke. Terus aku ketemu si cewek ini dan ternyata kita itu di rute yang sama dari Manggarai sampai ke Duku Atas kita transit MRT naik MRT di gerbong yang sama lagi terus sampai ke Blok M. Jadi waktu itu motorku aku taruh di Blok M Plaza. Sampai ke Blok M kita turunnya sama. Ternyata dia juga bawa motor di Blok M Plaza. Si cewek ini. Nah, waktu itu aku cuman mikir kata-kata di otak waktu ketemu dia, liatin dia. Aku nggak berani kenalan by the way. Ini sesama laki ya. Gak tahu kalau kamu gimana. Tapi aku itu orangnya nggak bisa kenalan sama cewek. Kayak misalnya tiba-tiba dia di coffee shop sendiri terus, manis nih anak langsung, hai kenalin aku nggak bisa kayak gitu. Jadi aku selalu kenal sama cewek yang harus dikenalin orang dulu atau karena sebuah circumstances akhirnya kenal. Jadi aku cuma bisa liatin ceweknya doang kayak, lucu lagi, manis lagi, aku banget lagi kayak gitu. Terus aku berusaha lihat lanyardnya dia itu siapa sih namanya, bisa tahu apa kayak di searching gitu. LinkedIn-nya. Ya mungkin ada kayak tapi lanyardnya kebalik. Nah, dari momen perjalanan ini tadi dari Manggarai sampai ke Blok M MRT itu aku nemu frase jangan jatuh cinta di Jakarta. Karena aku merasa kayak wow, di momen yang se-chaos ini, se-epic ini kok aku udah jatuh cinta sama stranger sih, ngapain kayak gitu loh. Wow. Kayak gitu. Keren banget ya. Sehal kecil seperti itu bisa jadi lagu, bisa jadi inspirasi lagu. Iya, awalnya itu sih. Berapa lama sih proses lagu? Itu cepet banget, seminggu udah kelar tuh. Iya, soalnya langsung dari pengalaman pribadi ya. Dan lagi relevannya. Iya. Ingatannya masih panas. Ingatannya masih panas. Benar, gitu sih. Akhirnya keluarlah kata-kata jangan jatuh cinta di Jakarta. Dan uniknya lagi, ternyata dia tuh tinggalnya di area kosanku, Gandaria kosanku yang lama. Kok bisa sampai tahu? Gimana ceritanya? Dia di halte. Jadi aku tuh selalu lewat arteri kalau mau ke studioku di Rempoa. Lewat situ terus dia di halte bus nungguin nih sama main handphone sambil berdiri gitu. Terus aku kayak what the gak boleh ngomong kontrak. Sensor. What the F kayak gitu. Kayak ini anak yang kemarin sumpah. Terus tapi ya udahlah lewat. Aku juga gak berani juga kenalan. Kayak aku selalu menganggap kenalan sama cewek itu creepy. Gak tahu kenapa. Aku gak tahu alasannya kenapa. Aku selalu kenalan sama cewek di medsos, kenalan sama cewek di real life. Aku di otakku tuh mindsetku tuh creepy banget itu loh, kayak gitu loh. Kenapa ya? Iya sih, sebenarnya aku ngalamin hal yang sama. Sebentar, kita break dulu. Kembali lagi ke lagunya Mas Ivan yang Jangan Jatuh di Jakarta. Sampai sekarang memang belum ada kekasih hati di Jakarta atau gimana. Lagunya aja Jangan Jatuh Cinta di Jakarta. Siapa tahu kan belum atau karena nggak pingin, nggak tahu sih. Mungkin karena di Jakarta tuh kayaknya intens banget sih, masih sibuk urusin A, B, C kayaknya kalau ada pacar ini agak ribet deh kayaknya. Mungkin lebih ke situ sih. Kalau misalnya punya pacar memang nggak bisa bergerak cepat, nggak bisa mungkin. Tapi bisa move far. Wanjay. Halo Pulici. belum aja. Karena mungkin fokusku masih banyak urusin label. By the way, labelku kemarin habis viral. Kan tepuk tangan dulu dong teman-teman. Tapi bentar, viralnya kenapa? Harus ketahui. Karena kita habis nge-sign band lama di Indonesia yang akhirnya comeback.
Siapakah dia? Nggak tahu, kalian tahu nggak ya? Namanya The Morning After. The Morning After. Dan ternyata fansnya The Morning After zaman dulu itu sekarang jadi sosok semua. Let's say kayak Rian The Massive, terus Mas Vega Antares, Iga kayak gitu-gitu, Maul Perunggu kayak gitu. Dan itu fansnya mereka dulu. Jadi langsung buan, terus kita kayak di label kayak wah pecah banget ngurusin konten plan bla bla bla, kayak pusing banget. Mungkin Di rasanya tengah-tengah kayak- Atlesta yang jadwal manggung dan album ya, jadi kita pusing banget sih. Berarti Mas Ivan tuh sekarang Silakan. berarti, Gitu aja deh. berarti Mas Ivan tuh sekarang berarti selain punya Atlesta juga punya record Label ya. record label sendiri. Apa namanya? Pops You Good. Oh, Pops You Good, udah. Kalau misalnya record label tuh ngapain tuh? Tapi aku akan undur diri guys jadi CEO-nya Pops You Good Why? di tahun Kenapa, ini. Mas? Why? Akan digantikan orang lain maksudnya. Oke. Karena aku akan fokus di Pops You Good lebih ke co-founder dan Atlestanya doang. Gitu sih. Karena aku yakin kayaknya Atlesta sukses di tahun Oh, ini. iya. Amin. Tapi memang Atlesta tuh potensial, harus gue akuin. Iya harus sih. Sangat Harus sih. potensial. Kalau nggak sukses kayaknya apa ya? Rugi sih karena udah 12 tahun guys. Konsistensinya itu sih Mas, jujur. Iya. Maksudnya sangat album kelima keras. ini harus bisa jadi something sih. Dan Harus. aku butuh fokus banget untuk ngerjain ini. Pasti Iya. bisa. Amin. Mesti Nanti bisa. kalian semua aku traktir iPhone 16. Amin. Jangan tolong Direkam, bisa kan? direkam, dipotong. Di klip, disimpan ya, Nanti bisa. kalian semua aku traktir iPhone 16. Di Kita rame-rame ke iBox Grand Indonesia. Oh, Spesifik banget ya. Iya. Kalau Jakarta paling suka apa, Mas? Paling aku baru nemuin ini guys. Apa tuh? Dekat sini by the way. Apa Plaza Senayan? Sparks. Oh, Oh, Spark. oke. Iya, iya, Itu iya. comfort mallku sih Kenapa sekarang. gitu? Kenapa gitu? Gak tahu, aku pertama kali ke situ sore-sore terus ini Vivan banget sih. Yang di bawah, yang di bawah. Ya, yang ada Yang coffee shop lah. Yang di bawah. Ada danau di depan danau. Yes. Oh, yang depan danau situ. Apapun sih, entah kamu mau random coffee shop, ada coffee shop One Piece lah apalah. Terus ada Indomaret, bukan apa ya, itu Family Mart atau Lawson itu, terus ada Kopinaku lainnya lah. Itu the best mallku sih. Bikin lagu di situ juga nggak? Enggak sih, kayaknya effort banget ya. Tapi aku suka menghabiskan waktu Melambung. killing time di situ Oh kemarin. iya. Iya. Terus aku sempet ke rooftopnya, wah ini fun banget sih. Oke. Gak tahu ya kenapa ya, kayak suka gitu loh. Mungkin Iya. karena sebenarnya ijo-ijo, jadi sedikit Iya, benar. agak homesick ke Malang, jangan-jangan. Bener. Oh bener, Dan ternyata kamu mungkin aku Malang. suka kosanku yang sekarang karena banyak pohonnya. Rasanya agak seperti malang. di Jalan Ijen ya. Mungkin. Oh. Setuju sih, aku setuju sama dia sih. Tapi emang ya sih, karena Ada gitu-gitu. secara nggak sadar itu, Ada figur Malangnya iya. masih di situ. Terus di Sparks itu kayak vibe-nya Malang banget sih itu. Iya, Sparks itu. sih. Jadi walaupun sebenarnya di Jakarta itu healing, di Malang itu meninggalkan dengan keadaan yang sedih, tapi ya memang this is what I have to do gitu ya. Heeh. Sebenarnya Malang itu tetap masih ada di hati. Iyalah pasti harus deh. Iya. Malang cinta, I love Malang lah. Waduh, Tapi kayak kaos banget. I love yang MLG. dijual itu. I love MLG. Belinya di Batu, di Aduh. museum. Tapi suka menjadwalkan pulang gak sih Mas? Kayak ke Malang, kayak sebulan sekali. Mostly atau sebulan. karena kerjaan sih. Mostly karena pulang ke Malang karena ada manggung atau ada kemarin ada urusan labelku kayak gitu-gitu. Enggak yang rindu Malang lagi Iya. pulang deh, enggak sih. Oke. Belum mungkin ya. Udah setahun soalnya. Silakan. Ini mungkin bisa jadi one last question ya. Boleh. One last question. Tadi kan Mas Ivan cerita ketemu Spark, itu rasanya seneng ya. Suka Spark Percikan ngelamun atau gitu. Spark Senayan Park? Mungkin kita bahas Spark Oh, Percikan. Senayan Park. Senayan Park. Oh, Senayan Park. Senayan Park. Iya, Kalau iya. Spark yang Percikan tuh memang ada di Jakarta ketemu kan, tapi kan juga ketemu mall baru dan suka melamun di situ, betul? Hmm. Aku jadi wondering, ada hal atau kebiasaan baru untuk killing time selain ngelamun di sana, atau sekalian buat healing tipis kalau lagi stres atau apa? Ada kebiasaan baru itu nggak di Jakarta? Since di Malang dan Jakarta kan dua kota yang sebenarnya layoutnya secara berbeda, sangat-sangat berbeda. Jauh kan? beda, yes. Gitu. Gak banyak yang layoutnya mirip kayak Malang. Ada kebiasaan baru nggak? Hal baru nggak? Ada sih, kayak ke Sparks kemarin awalnya aku meeting sama orang gitu, sama calon klien, Amin deal. Amin. Amin deal. Amin. Terus Amin. abis meeting dia minta di Sparks, terus aku nggak sengaja nemu Senayan Park itu baru tahu guys. Kayak ternyata ada ya di Jakarta itu danau terus ijo gitu, terus chill banget. Ya. Terus
kita let's say meetingnya kelar jam 3 sore, terus aku tuh nggak tahu kenapa aku tuh pengen jalan-jalan ke bawah banget, yang di bawah itu. Dan kebiasaan baru di Jakarta menurutku yang baru adalah menemukan spot baru dan aku engaging sama hal itu sih. Kayak aku nemuin spark ini. Jalan-jalan menemukan spot baru. Kayak aku di Jakarta yang menurutku merubah, yang baru adalah experiencing something new-nya sih. Experiencing something new. Sama experiencing everyone aja sih. Experiencing And everything. Experiencing something new. Dan aku dari jam 3 sore itu guys di Sparks sampai jam berapa ya? Jam 8 malam. Bener. Sampai tutup Dan ya. itu aku itu rela karena aku waktu itu lagi capek banget, overwhelmed banget sama kerjaan dan lainnya di pikiran lah. Aku nggak buka laptop, aku nggak mau chatan sama siapapun, cuman TWS dipasang terus sambil ngelamun sambil dengerin lagu yang ya kayak gitu doang. Dan ternyata itu jadi kayak ritual yang menyenangkan. Ritual yang menyenangkan. Sekalipun sendirian itu wow, ini something sih. Dan kemarin aku bisa di Sparks lagi by the way, nonton. Nanti malam enggak ya? Nanti malam mau ke Menteng. Iya. Biasanya Dan sering-sering lah ya, nanti bosen. Bener. Tapi pasti bakal suka banyak ketemu spot-spot baru sih. Iya, benar. Cibis juga oke. Cibis oke. Aku lumayan sering ke Cibis karena ada kerjaan di sana. Jadi lumayan sering. Cuman aku belum nemu yang senyaman Sparks. Senyaman Spark ya. tapi emang nyari yang ada alamnya atau apapun oke. Fun fact-nya aku nggak suka alam lagi. Oh. Tapi kenapa? Spark tuh alam. Iya, makanya Suasana. kenapa ya? Kok setelah aku pindah Jakarta jadi lebih menghargai. Oh iya, itu yang berubah. Iya. Jadi kemarin aku sempat sama Mas Pepeng Naif. Mas Pepeng X Naif. Sorry, Mas. Naif ya, udah gak naif lagi. Sama Mas Pepeng ke Malang kan. Sama timnya Mas Pepeng ke Malang. Terus aku tuh ngomong ke Mas Pepeng waktu itu di Malang karena kita kerjaan bareng di Malang. Mas, semenjak aku di Jakarta, aku jadi lebih menghargai sunset dan langit birunya Malang. Itu sih yang membedakan. Yang selama ini aku tinggal di Malang, aku tuh kayak ya biasa aja sama langit birunya Malang, sunsetnya yang begitu indah, ya biasa aja. Tapi setelah aku tinggal di Jakarta terus ke Malang itu kayak wow, ternyata spesial ya, ternyata langitnya Malang, matahari terbenamnya Malang, ya udaranya ternyata spesial. Harus dikituin dulu baru kita mengapresiasi suatu hal yang sederhana. Harus merasakan kehilangan dulu ya. Iya benar. Itu bagus itu. banyak banget pelajaran ya hari ini. Boleh. Satu aja. Mas. Boleh, Jadi aku boleh, sebagai anak rantau yang belum setahun, Mas. Jadi aku belum setahun di Sama Jakarta. aku juga dong. Tapi Mas Vivan tapi setahun dong. udah merantaunya dari belasan tahun yang lalu ke Bangkok. Ya. Oh iya. Dulu, benar-benar. Untuk bisa konsistensi, Mas. Di bidang apapun yang kita geluti lah. Kalau Mas Ivan mungkin musik ya. Yes. Kalau aku mungkin karirku sendiri. Yes. Kuncinya apa sih? Mungkin buat teman-teman juga yang sedang mau rantau. Berdasarkan pengalamannya Mas Ivan sendiri. Soalnya belasan tahun itu kan bukan waktu yang cepat ya. Betul. Iya. Kuncinya cuma satu sih. Do whatever you do make you happy. Do whatever you Apapun itu, whatever, apapun itu. Yang penting happy. Ya, entah karir kantoran tapi kalau kamu happy ya ini berarti jawabannya kayak gitu sih. Karena aku selalu percaya kalau mimpi kita itu harus diawalin dari passionate, kita harus diawalin dari sesuatu yang bikin kita happy. Apapun itu. Kalau mau happy, jualan gorengan di pinggir jalan, kalau happy ya itu emang kayak gitu. Kalau happy bisa enjoy, bisa melakukan hal itu dengan waktu yang lama jadinya. Iya. Dan secapek apapun kayaknya walaupun pekerjaanmu banyak tapi kamu itu akan selalu seneng, graceful itu loh. Iya. Itu happy. Gratitude. Happy Happy itu penting sih. Oh sama ini ya berarti ikhlas ya, ngerjainnya ikhlas. Ya karena kita happy akhirnya ikhlas. Sebenarnya ya sumbernya happy itu ya, jadi kemana-mana jadi positif aja. Dan mungkin proses untuk nemuin hal itu menurutku butuh proses. Mungkin kita perlu pindah-pindah ke banyak lingkaran di kehidupan ini untuk ternyata nggak cocok, ternyata butuh itu sih. Dan itu proses yang melelahkan sih. Tapi worth it ya. Worth it. Absolutely worth it. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. BTW itu tadi udah jadi last question kita karena durasi. Thank you banget Mas Ivan atas sharing-sharingnya. Yes. Banyak banget self discovery-nya ternyata di podcast ini juga, gak cuma di Jakartanya. Perjalanan Malang ke Bangkok, ke Malang lagi, ke Jakarta. Tiba-tiba jadi tahu ternyata perlu hilang dulu baru bisa ngerasain. Benar, getting lost itu penting gitu. Bener. Getting lost itu penting sih. Terus ternyata
merasa homesick juga dan segala macamnya. Itu banyak hal yang bisa kita pelajari sekali ini. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton kita semua bareng sama Atlasta hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa juga untuk Komen, share, dan subscribe YouTube My Value Kompas Gramedia, dan juga Instagram atau TikTok My Value, dan juga Instagram, TikTok, website, Semuanya. YouTube, semua dari Atlasta. Atlasta everybody.